Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita bertemu lagi bersekutu di dalam persekutuan doa yang keempat masa Prapaskah tahun 2021. Bersama mari kita mulai dan kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 168C, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai dunia, lihatlah Tuhan. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung sai salib, Sang Raja kemuliaan, menanggung penghinaan, sengsara siksa yang kecil. Oh, lihatlah betapa penuh keringat darah seluruh tubuhnya, hatinya yang mulia dirundung duka cita, terungkap dalam berdosa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, bersama kami naikkan syukur atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa melimpah atas hidup kami. Bersama pada saat ini kami boleh bersekutu di dalam rangka memperingati, menghayati masa Prapaskah tahun 2021. Tuhan Allah yang maha baik, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami meskipun kami tidak dapat bertemu, namun kami percaya Roh-Mu yang kudus mempersekutukan, menyatukan hati dan kehidupan kami, sehingga kami terus boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sejenak kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama dan bait yang kedua, Memandang Salib Rajaku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, terambil dari Injil Markus, pasal 15 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan kita. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca atau mendengar kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang saudara rasakan? Apa yang kita rasakan? Bayangkanlah ketika kita berada di tempat itu. Kita memandang Yesus yang tersalib dan berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian kita bisa saja merasakan hati yang tersayat-sayat mendengar kalimat itu. Bisa jadi sebagian dari antara kita tidak akan kuat memandang dan mendengarkan suara yang nyaring itu. Mendengar cerita orang-orang yang mengalami luka-luka di dalam sebuah kecelakaan pun, kita seringkali dibuat meringis merinding. Apalagi melihat, mendengarkan teriakan Tuhan Yesus yang begitu menderita kesakitan dengan tubuh yang tergantung di atas kayu salib dengan paku yang menembus kedua telapak tangannya. Mari kita perhatikan benar-benar. Teriakan itu ditujukan kepada alamat yang jelas, yaitu Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus meneriakkan kalimat tersebut kepada Allah? Apakah Yesus sudah kehilangan pengharapannya kepada Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Namun jika hanya berhenti di situ saja, maka tidaklah akan berarti apa-apa. Tidak akan pernah ada dampaknya bagi kehidupan kita. Yang terpenting adalah, apakah kita sungguh-sungguh merasakan kasih sayang Allah dalam hidup kita, sehingga di dalam penderitaan sekalipun, di dalam penderitaan yang seberat apapun, kita tetap tegar dan kuat, serta tidak kehilangan pengharapan. Penderitaan berat itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga manusia tidak perlu lagi meneriakkan dan mempertanyakan kehadiran Allah di dalam penderitaan yang sedang kita alami.
Kini kita hanya tinggal mengalami kehadiran Allah di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini kita masih terus bergumul dengan berbagai penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih merasakan dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, yang begitu menguras bukan hanya materi, tetapi juga nyawa. Dan itu semua membawa kita pada kondisi yang tentu berat. Tidak sedikit masyarakat yang ada di sekitar kita kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit masyarakat di sekitar kita yang kehilangan harta benda, kehilangan kekasih hati, bahkan kehilangan pengharapan. Nah, apakah seruan Tuhan Yesus itu masih perlu kita teriakan? Rasanya tidak perlu, saudara-saudara. Kita hanya tinggal memandang salib itu. Salib itu sudah mewakili seluruh penderitaan kita. Dan yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah membuka hati, merasakan kehadiran Allah di dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Bersama kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 412, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuhan Allah lewat
Bersama-sama mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami renungkan sejenak pada saat ini. Di dalam kami menghayati kasih Tuhan yang sedemikian besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami memohon kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk dapat dan selalu memandang kepada salib Kristus dan menyerahkan seluruhan hidup kami kepada rahmat pengasihan Tuhan. Agar dengan demikian di dalam kami menghadapi, merasakan penderitaan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tetap boleh tegar dan kuat karena berkat dan penyertaan Tuhan Allah saja. Melalui kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang akan menguatkan dan memampukan kami untuk dapat menghadapi setiap penderitaan yang ada di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga terus memohon kepada rahmat Tuhan supaya kekuatan Tuhan senantiasa dapat menjadikan kami untuk berani menghadapi setiap peristiwa kehidupan apapun yang ada di hadapan kami. Baik peristiwa kehidupan yang menjadikan kami berduka, demikian pula peristiwa kehidupan yang menjadikan kami boleh menikmati kebahagiaan. Biarlah kami boleh mengisi setiap kehidupan kami dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya di dalam berkat pemeliharaan-Mu. Di dalam persekutuan kami, kiranya boleh Tuhan pakai juga. Di dalam kami terus memberikan kekuatan satu dengan yang lain, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami. Di dalam persekutuan kami boleh terus belajar untuk menikmati apa yang telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, yaitu kekuatan dan kemampuan di dalam kami menghadapi penderitaan yang ada. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami serahkan hidup kami seutuhnya di dalam kuasa dan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita akhiri dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, bait yang pertama dan bait yang kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Tuhan Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.